Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang matematika ekonomi, yang pada kesempatan kali ini saya tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman mahasiswa. Tetapi meski demikian saya akan menyampaikan materi hari ini ya, secara daring menggunakan video YouTube. Baik, marilah kita buka perkuliahan kita bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang fungsi kuadrat ya, di mana fungsi kuadrat ini merupakan salah satu fungsi yang hampir sama atau menjadi bagian dari fungsi linier, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas fungsi linier itu sendiri, tetapi lebih pada fungsi non linier ya. Jadi kalau kita melihat bahwa fungsi non linier itu merupakan salah satu model yang menjadi bagian dari fungsi linier dalam kajian-kajian ekonometrika atau matematika ekonomi. Nah, jadi fungsi linier itu sendiri yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu sesungguhnya merupakan linearisasi ya bahasanya dari model non linier itu sendiri. Jadi adanya fungsi linier itu karena adanya fungsi non linier. Nah, dalam kaitannya dengan fungsi non linier ini ada 4 macam bentuk-bentuk dari fungsi non linier itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi kuadrat, kemudian fungsi kubik, kemudian fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Nah, di antara 4 fungsi non-linier ini, ya, kita akan lebih berfokus kepada fungsi kuadrat saja. Ya. Karena ini nanti akan kita implementasikan ke dalam beberapa aplikasi-aplikasi di dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro ya, pada bab berikutnya. Baik, nah sebelum kita menjelaskan bagian dari fungsi non-linier yaitu fungsi kuadrat, maka di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh bahwa bagaimana sesungguhnya fungsi kuadrat itu kalau kita gambarkan ya. Ini ada 2 contoh ya. Nah, contoh yang pertama yang A ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini salah satu ciri dari fungsi kuadrat. Plus 6X plus 9. Jadi secara umum variabelnya sama dengan variabel fungsi linier, tetapi di sini terdapat ciri khas ya dari fungsi non linier sendiri, yang menjadi bagian di dalamnya adalah fungsi kuadrat, yaitu adanya X kuadrat atau yang kedua adalah Y kuadrat ini. Nah, berdasarkan contoh ini dapat diketahui bahwa fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya, ya, yaitu pangkat 2. Nah, itu. Jadi pangkat tertinggi dari variabel yang ada ini adalah pangkat 2. Ya. Maka dinamakan fungsi kuadrat. Nah, kemudian bagaimana kita menggambar fungsi kuadrat ini di dalam sebuah grafik?
Maka sesungguhnya ada beberapa bentuk ya fungsi nonlinier yang di dalamnya ada salah satunya fungsi kuadrat ini, yaitu dalam bentuk lingkaran ini, dan dalam bentuk elips, dalam bentuk parabola, dan dalam bentuk hiperbola. Jadi kurvanya ada macam-macam. Tetapi kemudian kita di sini akan lebih fokus kepada salah satu bentuk kurva saja, yaitu kurva parabola ya. Ini yang paling sering dipakai untuk menggambarkan fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, persamaannya adalah seperti ini ya. Seperti tadi ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX kuadrat plus C, atau X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, di mana A ya, konstanta maupun slope-nya tidak sama dengan 0. Ini. Nah, sedangkan bentuk kurvanya ini, nah bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, macam-macamnya ini fungsi, ini salah satunya yaitu kurva parabola ya. Kurva parabola bentuknya cekung ya ke dalam ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bentuk kurva jika persamaan fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, jika persamaan fungsinya X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, maka posisi kurvanya menghadap ke samping, ya, samping kiri maupun samping kanan. Kalau yang pertama tadi menghadap ke atas atau ke bawah. Ini ke samping kiri atau samping kanan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah melukiskan kurva fungsi kuadrat ini, tadi yang ke atas, ke bawah, maupun ke samping kiri, maupun ke samping kanan. Ini. Yang pertama, ini ada beberapa langkah. Nah, yang pertama, ini tentukan arah parabolanya terlebih dahulu. Ini, apakah ke atas, atau ke bawah, atau ke samping kanan, atau ke samping kiri. Nah, sebagai salah satu cirinya, dengan persamaan berikut ya, jika Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan A lebih besar daripada 0, maka kurva tersebut akan menghadap ke atas. Kemudian jika persamaan fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan A lebih kecil daripada 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Dan kemudian jika persamaan fungsinya X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, dan A lebih besar dari 0, maka kurva terbukanya ke arah kanan. Dan satu lagi, jika persamaan fungsinya X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, dan A lebih kecil daripada 0, maka kurva terbukanya ke kiri. Nah, ini salah satu ciri dari fungsi kurva di dalam fungsi kuadrat ya, untuk menentukan terlebih dahulu apakah kurvanya menghadap ke kiri atau kanan, ke atas atau ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya ini, tentukan titik potong terhadap sumbu Y dan X. Ini ya. Jika titik potong terhadap sumbu Y, ini titik potongnya terhadap sumbu Y, ya berarti vertikal, maka X sama dengan 0. Ini. Terdapat persamaan, salah satunya Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Ini tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jawabnya, titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan. Y sama dengan 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 8. Maka Y adalah 8. Atau koordinatnya ya, XY-nya 0,8.
Jika titik potong terhadap sumbu X, ya, maka Y 0, ya, dengan persamaan yang sama, ya, maka titik potong terhadap sumbu X ini dapat dilihat Y 0 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8, ya, X plus 4 dikalikan X plus 2. Ini X plus 4 dikalikan X plus 2. Nah, X plus 4 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 4, ini digeser posisinya dari sisi kanan ke sisi kiri ke sisi kanan, atau X sama dengan min 2. Ya. Maka koordinat X1 min 4,0 dan X2 min 2,0. Jika persamaan ini tidak memiliki faktor rasional, maka bisa digunakan rumus berikut. Tapi jika memiliki faktor-faktor rasional, maka tidak perlu menggunakan rumus ini. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan titik puncaknya. Ini. Nah, jika kurva terbuka ke atas atau ke bawah, maka gunakan rumus ini, titik puncak, ya. XY sama dengan min B bagi 2A, ya, min dalam kurung B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Jika kurva terbuka ke kanan atau kiri, maka gunakan rumus puncak, ya, XY min B kuadrat min 4AC dibagi 4A, ya, min B dibagi 2A. Nah, kemudian selanjutnya setelah diketahui titik puncaknya, maka ditentukan titik koordinatnya yang telah diketahui, kemudian menggambar kurva, ya, dengan cara menghubungkan antara titik-titik koordinat tersebut. Ini kita contohkan, ya. Nah, contohnya terdapat persamaan Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Pertanyaannya, gambarlah kurva parabolanya. Nah, tentukan arah parabola, persamaan Y sama dengan X kuadrat plus min 8X plus 12 dan nilai A lebih besar dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas. Ini dengan ciri persamaan ini. Nah, kemudian yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y dan X. Ini titik potongnya pada sumbu Y, maka X0, ya. X0, jadi X-nya 0, ya. 0 kuadrat 0, 8 kali 0, 0, plus 12. Maka Y ketemu pada titik 0 berbanding 12. Kemudian jika kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y0, ya. Nah, di sini Y, ya, sama dengan 0, sama dengan 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Ini. Nah, X min 6, ya, X min 2. Ini. X min 6, X min 2. Nah, X min 6 sama dengan 0 dan atau X min 2 sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan 6 atau X2 sama dengan 2. Jadi titik koordinatnya 6 atau 2. Ya, ini 6,0, 2,0. Kemudian, nah, kita menentukan titik puncaknya, ya, kurva terbuka ke atas.
tadi ya, X, Y, min B sama dengan min 8, 2A-nya 2 dikalikan 1, ini min B kuadrat, ya min 8 kuadrat, min 4 kali 1 kali 12, dibagi 4 kali 1. Ya, ini dihitung, ya, 8/2 hasilnya, dan min 16/2, nah, ketemunya adalah 4 berbanding min 4. Maka kemudian kita bisa menggambar parabolanya. Ini 0.12 tadi yang di atas, ya. Kemudian 2.0 di sini, 6.0, dan yang terakhir adalah 4 banding min 4. Nah, maka kemudian bisa kita tentukan titik parabolanya berdasarkan titik koordinat ini menghadap ke atas. Ini salah satu contoh di dalam menghitung titik-titik koordinat untuk fungsi kuadrat sekaligus menggambar kurva parabola pada fungsi kuadrat. Nah, sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.